beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Saya rasanya sungguh sangat bersyukur karena ada teman-teman yang begitu dekat dan yang membawa dan yang mengundang Pak Dana dengan Pak Jinhat yang sungguh-sungguh feel at home sewaktu di tempat sini bersama dengan Pak Endi, Pak Dali, Pak Agus, Pak Rudi dan yang lain-lain, Pak Fidel juga ketemunya di sini. Saya bersyukur, terima kasih untuk FGB yang sudah lama yang kita semuanya ini di dalam satu lingkup yang bersama ini. Teman-teman, satu hal sangat sungguh menjadi satu gerakan hati pikiran saya sewaktu Pak Dana memberikan satu tema, yaitu Strong Family in God's Heart. Apa artinya itu? Kalau kita sekarang tadi, bahkan dari kemarin, begitu banyak satu session demi satu session dan lain-lainnya, tidak lain yaitu betapa pentingnya kita mesti begini, kita begitu dan sebagainya. Well, everything sebetulnya kalau kita melihat hidup sekarang ini tidak lebih ringan daripada sebelumnya. Amin. Itu yang kita rasakan. Karena apa? Ya, salah satu faktor kalau saya pikirkan, medsos terlalu merajalela di tengah-tengah hidup ini. Medsos ini bisa menjadi yang sangat mengenakan, tetapi juga bisa sangat menjadi momok di tengah-tengah hidup kita. Betapa tidak tiap hari kita terima berita begini begitu, yang baik, yang menakutkan, yang dulunya tidak. Dulunya kita mah tenang-tenang aja tiap hari kerja dan sebagainya dengan enaknya. Tetapi sekarang situasi sudah berubah. Semuanya terekspos. Tidak ada yang tidak kelihatan, istilahnya kayak gitu. Nah, biarlah pada session closing session ini kita warnai sesuatu yang lain. Kalau kita tahu begitu banyak hal-hal yang menjadi rambu-rambu yang kita harus lakukan begini begitu, dan bahkan kadang-kadang setelah kita mendengar begitu banyak, hati kita pun merasa menjadi beban, hati kita pun merasa menjadi satu keharusan dan sebagainya. Biarlah session ini teman-teman, kita mengundang, kita menengok, kita membuka horizon kita about strong family yang di dalam God's heart itu. Apa sebetulnya rancangan Tuhan yang paling awal dan yang paling sesungguhnya ada di tengah hidup kita semua. Kita akan melihatnya, dari situlah kita akan memperoleh kekuatan yang sejati. Ketahui begini Bapak Ibu sekalian, belakangan ini saya merenungkan setelah perjalanan hidup di dalam rohani. Saya yakin percaya Bapak Ibu semua pun juga udah lalui puluhan tahun berjalan. Itulah selalu kita dengan giat begini, tidak salah, itu semua baik saja. Namun satu hal, sewaktu kita mengerti apa yang Tuhan sudah kerjakan di tengah-tengah hidup kita ini, sungguh kita memperoleh kekuatan hidup yang begitu indah, yang luar biasa, yang sudah Tuhan lakukan di tengah-tengah kita. Pak Freddy tadi mengatakan, biarlah kita mengenal Tuhan lebih daripada semua. Inilah inti dari semuanya itu. Apa yang Tuhan sudah berikan, kasihnya di tengah-tengah hidup kita. Nah, dari situlah kita coba melihat apa yang disebut dengan strong family in God's heart. Apa hubungannya mengenai masalah ini di tengah-tengah hidup kita? Kita mulai menengok, yaitu dari perjanjian yang paling awal. Kejadian 1 ayat 27. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Tadi sudah disinggung oleh Pak Vincent kalau tidak salah. That is correct. Di dalam gambarnya ini kita jangan membayangkan gini. Nah, Tuhan kalau gitu berarti punya hidung, punya kuping, punya tangan, punya ini. Yang kira-kira seperti kita inilah, karena menurut gambarnya. Tetapi kalau English yang translasinya lebih tepatnya, di sini dikatakan is own image. Di dalam satu rancangan Tuhan yang bukan sekedar secara fisik yang bisa dilihat begini aja, bukan. That is His blueprintnya Tuhan yang dari awal itulah di dalam melatar belakang ini untuk menciptakan manusia. Ditekankan lebih lanjut,
menurut gambar Allah. Sekali lagi, ini menjadi satu hal yang sangat penting sekali. Diciptakannya laki, perempuan, lalu Tuhan membuat manusia itu hidup nantinya. Waktu tidur Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk dan daripadanya menutup dengan dagingnya. Ini menandakan inilah hari yang ke-6, ya kan? Hari 1 ke yang 5 cukup perintah Tuhan dan firman-Nya untuk menciptakan, untuk menjadikan semuanya. Dan akhirnya dikatakan oleh Tuhan apa? Semuanya telah terlihat dengan baik dan bahkan sangat baik. Tetapi dengan manusia ini beda, kawan-kawan, teman-teman semua. Kita perlu renungkan baik-baik betapa bedanya. Dari situlah kita tahu bukan soal firman saja, tetapi sentuhan yang Dia berikan untuk betul-betul menciptakan sesuai dengan gambarnya yang Dia katakan itu di situ. Nah, dengan inilah Dia sampai apa? Mengambil tulang rusuk, menutup dengan dagingnya. Ini semua adalah rangkaian sungguh dengan apa? Pikiran, hati yang terdalam yang Tuhan pertaruhkan untuk ini image, yaitu ingin menjadi satu gambaran yang Dia ingin bentuk itu. Selanjutnya dikatakan mengambil itu, dibangunlah seorang perempuan di bawahnya manusia itu. Kemudian dikatakan manusia itu menjawabnya begini, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Dari from the very beginning, perempuan dan laki itu diciptakan, yaitu apa? Menjadi satu. Oleh karena itulah dari tulang, dari dagingnya sendiri. Is unseparable, yang tidak bisa dipisahkan. Dari situlah mari kita renungkan baik-baik. Saya ingin mengajak kawan-kawan semuanya supaya sama-sama, yaitu apa? Amsal 25 ayat 2 mengatakan gini, kemuliaan Allah itu adalah merahasiakan sesuatu. Coba bayangin, kalau kita melihat perjanjian baru, apalagi perumpamaan demi perumpamaan diberikan, itu semua adalah hal-hal untuk apa? Kita untuk menemukan, kita untuk mengambil, kita untuk menerima pewahyuannya itu tentang rancangan Tuhan. Makanya inilah kemuliaan Tuhan, karena Dia memang merahasiakan sesuatu. Artinya gini, jadi Alkitab ini satu kitab kehidupan yang bukan hanya, ya kalau orang bilang hanya membaca enak-enak, gampang mengerti dan selesai. Kok kenapa nggak terang-terangan? Memang inilah kemuliaan Tuhan. Inilah ada maksud Tuhan untuk kita benar-benar apa? Menjadi muridnya, teman-teman. Itu bukanlah kehendak Tuhan yang Tuhan inginkan supaya benar-benar kita apa? Menyelidiki sesuatu. Untuk hal itu kita ini adalah raja-raja kecil. Amin. Kita ini raja-raja kecil, yaitu kita perlu menyelidiki. Mari dengan semangat inilah fokus kita tiap hari. Ya, ini semua para businessman semua yang kita udah kenal semua, kita ini udah disibukkan dengan pekerjaan, kantor, berurusan ini itu dan lain-lainnya. Tetapi biarlah kita memakai waktu untuk menyelidiki. This is a must. Ini adalah hal yang penting sekali. Karena di dalam Yohanes 5 mengatakan, jangan kiranya kamu hanya sekedar baca-baca ayat terus kamu akan memperoleh hidup yang kekal, kalau tidak datang kepadaku untuk memperoleh kehidupan itu. Begitu penting untuk kita rasakan, yaitu di dalam firman-Nya itu kuasa kehidupan itu benar-benar ingin kita peroleh di dalam Tuhan Yesus. Nah, Kolose 2 ayat 11 mengatakan, ini juga kita perlu pahami, hanya bayangan dari apa yang harus datang, tetapi wujudnya itu adalah Kristus. Pewahyuan Paulus luar biasa terungkap di sini. Dikatakan semuanya di dalam perjanjian lama itu bayangan, tetapi yang harus wujudnya itu adalah siapa? Kristus. Bapak Ibu sekalian, tidak heran segala hal di dalam kita membangun iman kita, dasarnya tidak lain terfokus kepada Dia. Dia inilah bayangan dari yang lama, semuanya tertuju pada Dia. Name it, siapa? Ishak. Ishak itu siapa? Kalau tidak lain bayangan Kristus yang ingin dipersembahkan, yang akhirnya mati di atas kayu salib itu. Siapa? Yusuf.
Yusuf yang dulunya sampai masuk sampai ke sumur dan sebagai penderitaan demi penderitaan. Inilah apa yang Tuhan Yesus alami semuanya. Daud yang sungguh dengan penuh pujian syukuran. Inilah memang warna dari corak bayangan yang Kristus ada dalamnya itu. Dari situ Bapak Ibu sekalian, we have to stay tuned. Kita tetap di dalam jalurnya Dia. Bukan manusia, bukan nama-nama quote-unquote hebat-hebat itu yang perlu kita lihat. Tidak salah. Tetapi we have to know behind this, everything is about Christ. Christ inilah yang perlu kita pegang kencang-kencang dengan baik, supaya kita betul-betul menyentuh di dalam hati Tuhan yang terdalamnya itu. Maka ini semuanya kan udah tahu. Nah, mulai dari situlah biarlah kita mulai terbuka. 1 Korintus 15 mengatakan gini, manusia pertama Adam itu menjadi sekedar hanya makhluk yang hidup, which is individual, ya kan? Adam yang akhir, who is Adam yang terakhir? Is talking about Christ. Christ inilah yang diartikan Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Amplified Bible ngomongnya jelaskan, the first man Adam became a living soul, ya kan? The last Adam, Christ, ditekankan lagi, became a life-giving spirit. Nah, inilah gambaran Adam yang tadi diciptakannya itu dengan segala sentuhan. Tidak lain adalah gambaran yang Tuhan, yang Allah punya maksud yang begitu besar untuk menyatakan inilah Kristus yang akan dibangun di tengah-tengah hidup umat manusia. Puji Tuhan teman-teman. Roma 5:14 mengatakan demikian juga. Sama seperti telah dibuatnya Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Pegang baik-baik Bapak Ibu sekalian, Adam yang diciptakan manusia yang pertama tidak lain adalah gambaran Kristus itu sendiri. Nah, dari situlah mulai kita tahu apa maksud Tuhan. Semuanya ini mengenai Adam yang adalah gambaran Kristus itu. Efesus 5, ini pewahyuan demi pewahyuan dari Rasul Paulus terbuka bagi kita semua. Dia mengatakan begini, rahasia ini besar, ditekankan sekali, tetapi aku maksud ialah hubungan Kristus dan jemaat. Hubungan Kristus dan jemaat inilah terrefleksi dengan seperti laki-laki meninggalkan ayah ibunya bersatu dengan istrinya ini. Muncul kata-kata istri di sini, yaitu hubungan Kristus dan jemaatnya ini tidak lain adalah Kristus dengan jemaatnya, yang tidak lain adalah istrinya itu. Yang tidak lain adalah partnernya Adam itu siapa? Hawa. Wow, Adam dan Hawa tidak lain suami istri itu. Gambaran adalah Kristus dengan jemaatnya bersatu dengan istrinya, keduanya ini menjadi satu daging. Bapak Ibu sekalian, giving no any single doubt, tidak perlu ragu-ragu. Sewaktu kita ada dengan Tuhan, sewaktu kita menjadi sudah di-establish dengan Tuhan itu, hubungan kita dan suami istri, gambarannya tidak lain adalah Kristus dengan jemaatnya itu. Adam yang pertama dengan Hawa itulah merefleksikan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita tancapkan pemahaman ini dengan baik-baik, kita mengalami seperti apa yang sudah kita banyak dengar, kesaksian demi kesaksian, midlife crisis dan semuanya. We can be firm and strongly go on all the way dengan pemahaman ini yang baik untuk kita memperoleh kehidupan dan iman yang paling mendasar, yang paling kuat. Apa itu artinya pertobatan? Apa itu artinya, bahasa kerennya, metanoia? Metanoia at the first very place artinya tidak lain change your mind. Segala sesuatu itu perlu diawali dari apa? Dari pikiran kita, jiwa kita ini. Kalau tempo hari waktu RWP 5 barusan sharing, kalau roh itu penurut,
Ya, ini doa Getsemani kan yang terkenal kan. Tetapi daging ini loh yang lemah, ya kan? Daging ini lemah karena apa? Yaitu supaya kita merubah pikiran kita ini. Inilah all the related flesh sama mind punya isu. Makanya sangat penting sekali metanoia, pertobatan, biar kita benahi dan kita punya alam pikiran itu. Everything is about our mind. Ini yang motorik, ini yang perasaan, ini yang mendapat penangkapan, pengetahuan, segalanya dari sebab mind. Nah, inilah dari situ biar kita tahu bahwa satu daging kita sudah bersama Kristus, tidak lain seperti Kristus dengan jemaat, hubungannya itu begitu baik yang sudah di tengah-tengah kita. Kita ini adalah anggota tubuhnya. Setelah tadi di-reveal soal suami, soal istri, sekarang di sini disebutkan lagi kita adalah anggota tubuhnya. Tadi sempat disinggung atau kemarin, the ultimate purpose, we are talking about the body of Christ. Alright. Inilah rancangan Tuhan dari awal sampai akhir. Yang dia inginkan adalah the body of Christ ini yang mau dibentuk. Kalangan gereja semua sudah mengakui, yes, we are part of the body of Christ. Namun, from point ini, where is Christ? Christ is already in you, in me, in everyone who believe in Christ. Amin. Ini yang tidak ragu-ragukan lagi. Dia sudah reside in our inside. Kita ini adalah baiknya, rohnya ini ada di dalam kita. Wow, kalau kita menangkap ini dengan baik-baik, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, tekanan hidup kita ini seperti tadi yang sudah diomongin, banyak hal-hal. Tetapi sewaktu kita pegang dan kita fokus kepada Christ, Christ is already in me. Karena hubungan dengan jemaatnya ini bagaikan Kristus dengan jemaatnya, dan kitanya adalah anggota tubuhnya. Beban-beban yang ada ini merasa betul-betul karena apa? Coba kita lihat janji-janjinya yang luar biasa. Oleh karena atas dasar pemahaman, pikiran, our mindset yang kita perlu reset properly dengan ini semuanya. Efesus 1 ayat 22 dan 23 itu mengatakan ini, segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Kalau semuanya sudah diletakkan di bawah kaki Kristus, anything to worry? Anything to worry? No. Yes, we are right. Kita ini on the right track. Karena segalanya ini sudah di bawah kakinya dia, termasuk musuh yang terakhir. Dikatakan itu apa? Musuh yang terakhir mau, yes, itu pun sudah ditaklukkan semuanya. So everything is sudah under Christ. Dia telah memberikan kepada jemaat sebagai apa? Kepala. Telah memberikan. Karena kemenangannya di atas kayu salib ini, dia sudah menjadi kepala. Dia sudah menjadi kepala. Maka itu jemaat ini adalah tubuhnya, dan kita ini sudah ada dalam kepenuhannya dia. Kita ini tidak kekurangan apa-apa, semuanya sudah dalam kepenuhannya dia. Maka di dalam atas pemahaman yang benar untuk build up kita punya faith, we will move on day by day and alongside dengan Christ mind yang ada dalam kita. Nah, Kolose pun juga menekankan sekali lagi, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Jadi kepalanya jemaat. Reconfirm word by word, words by words, yang mengatakan dia ini sudah menjadi kepala kita. Kita jangan mencari-cari, kita jangan kesana sini atau masih meraba-raba. No, we are firm to say dia inilah kepala di dalam seluruh hidup kita ini. Bersama istri, bersama rekan-rekan sepekerja semuanya, we just look up to him because he is the head. We are part of his body. Kita adalah member dari dia punya body ini. Kita pegang ini semua baik-baik. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, biar kita tahu semuanya ini sudah Tuhan anugerahkan di tengah-tengah hidup kita. Matius 8 ayat 20 mengatakan gini, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Inilah profesi Tuhan Yesus yang mengatakan,
posisi kedudukannya sebelum kayu salib. Tuhan Yesus mengungkapkan, demikianlah anak manusia ini terus untuk mencari, terus untuk menyelesaikan, terus untuk apa? Karyanya di atas kayu salib itu, untuk meletakkan kepalanya itu. Sewaktu kayu salib sudah accomplished, sudah diselesaikan, dialah sebagai raja, dia sudah menang semuanya ini, dialah yang menjadi kepala untuk dia bisa meletakkan kepalanya ini terkonek dengan siapa? Terkonek dengan kita jemaatnya ini semua. Jadi kepala ini sekarang sudah menemukan partner yang terintim, partner yang paling powerful, yaitu kepala dan badannya ini, kita ini semua yang sudah terkonek dengan kepalanya itu. That is where he said bahwa dia akan mencari kepalanya untuk diletakkan di mana? Di atas setiap hidup kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, biarlah kita tahu bahwa inilah kehendak Tuhan yang luar biasa yang sudah kita ketahui. Atas dasar inilah kita maju lagi, kita mengetahui Yohanes yang ini tadi sudah banyak dikatakan dengan Pak Vincent juga, dengan Pak Freddy juga sempat ini. Dia ini adalah pokoknya. Akulah ini apa? Kita ini semuanya adalah ranting-rantingnya, ya kan? Nah, kalau tinggal dalam aku dalam dia, berbuah banyak. Artinya apa? Di luar aku tidak bisa berbuat apa-apa loh. Everything we just look up to him is no longer me. Ini bedanya lama dan baru. Perjanjian lama, hukum Taurat itu bicara soal jangan begini, jangan begitu. We are the actor. Kita yang berperan untuk apa? Menghadapi hukum Taurat itu. Tetapi akhirnya apa yang terjadi? Tidak satu orang pun lolos di dalam segala hukuman, hukum Taurat persyaratannya itu. Datanglah Kristus ini untuk melepaskan kita dari segala jeratan, katakan quote-unquote jeratan itu, supaya kita memperoleh kehidupan di dalam Dianya itu. Makanya itu di sini dikatakan, di luar aku tidak bisa berbuat apa-apa. Saya sekarang sungguh beban-beban semua ini terlepas semua. Dulu saya menganggap saya perlu begini, perlu begitu, apalagi usia mulai tambah, mulai berpikir, wah apa ya begini ya, apa ini ya, kurang ini ya, kurang itu ya, wah targetnya gini, target, kalau enggak bagaimana ya. Wow, today we are so pleased to see him that on the cross, how much it costs on the cross, yang untuk kita yang sudah dibayar lunas. Dia sudah mengerjakan semua, makanya udah jangan ke kanan ke kiri, tetapi di dalam Dia inilah, di luar kita bisa berbuat apa-apa. Tinggal di dalam aku supaya apa? Tidak menjadi kering dan dicampakkan ke dalam api dan kebakar. Tadi dikatakan siapa? Pak Vincent ya? Ayat 2 yang mengatakan kalau tidak berbuah, apa yang terjadi? Akan dipotong. Kita sudah tahu semua. Tapi kalau yang berbuah tambah terus. Nah, ini hukumnya Kristus ini sedikit aneh. Kalau kalau secara duniawi ini kan tidak mungkin. Tapi kalau yang sudah menerima ini ditambahkan terus. Tadi pun juga dalam kesaksian dikatakan faithfulness yang kecil akan diberikan lebih banyak lagi. Inilah hal yang perlu kita renungkan supaya kita tahu arah kita yang terbaik. Matius 11 ayat 28 tidak di sini, kita semua tahu apa? Yang kita terbeban dengan letih lesu, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kuk yang enak. Belajarlah daripadaku. Ya kan? Nah ini loh, hal-hal inilah yang perlu kita renungkan dengan baik. Fokusnya kepada Dia, bukan kepada aku lagi yang harus ini itu. Tapi biarlah fokus kepada Dia, apa yang Dia sudah lakukan di tengah-tengah hidup kita ini. Betapa melegakannya, betapa kekuatan yang baru kita akan peroleh, betapa kehidupan itu sudah di dalam kepenuhannya Dia. Tadi dikatakan kita ini sekarang berjalan ke depan dan selanjutnya. So that is where we are. Supaya kita ini apa? Dengan itu untuk mengerti dan bertumbuh.
Karena kalau tidak, dikatakan akan dipotong. Satu pihak Tuhan sudah menyediakan yang terbaik segala-galanya. Di lain pihak, that is the innerest in God's heart. Apa itu? How much do you know about me? Itu sebetulnya adalah Tuhan yang ingin supaya setiap anak-anak itu mengerti lebih, bertambah, bertumbuh, supaya seperti apa ini, kita berbuah banyak. Berbuah ini bukan, sekali lagi, supaya kita memiliki the correct understanding. Berbuah bukan artinya kita kesana, kita kesini, bangun ini, bangun itu. Tadi Pak Fidel pernah mengatakan, wah sorry, kalau yang fisik dan sebagainya, oh yes, you are right. Jadi kita nih harus tahu apa yang maksud Tuhan sesungguhnya. Is not know the God's heart. Itu tidak lain adalah how much do you know about me? Maka itu tinggallah di dalam aku. Nah, selanjutnya dikatakan di sini yang saya keep repeating myself. Karena ini penting sekali dikatakan tabur itu firman Kristus di tanah yang baik. Tanah yang baik itu apa? Siapa? Kita orang yang percaya. Biarlah kita menjadi tanah yang apa? Yang gembur, yang subur, yang open up our mind. Jangan kita terkungkung, terikat dengan semuanya. Roma 12 ayat 2 mengatakan apa? Perbaruilah ya akal budimu. Jangan mengikuti conformity of the world. Bukan kita mengambil ini, ambil itu. Nah inilah standar kita. Nah inilah yang dinilai oleh dunia. Is no longer there. In Christ, our measurement is only how much we know about Him. Paulus di dalam Filipi 3, wow, keren sekali, mengatakan apa? Kalau orang mau bicara soal syarat atau lahiriah, punya tanda-tandanya, siapa yang bisa melawan aku? Nah, kira-kira gini bahasanya Paulus. Apa? Saya ini lulusan yang terbaik dari hukum Taurat, yaitu aku di keturunan Benyamin, aku melakukan ini, melakukan. Siapa yang bisa? Ya, kalau kita lihat pada saat itu, yes, dia inilah yang paling top dari segalanya itu. But then, ayat yang selanjutnya tidak terkutip di sini. Semuanya ini apa? Aku anggap sampah, Bapak Ibu sekalian. Sampah, bukan main-main. Bukan gini, oh itu semua ya baik supaya Paulus kalau kemana-mana dipandang dong, aku kan begini, aku kan begitu, gini gitu dan sebagainya. Tidak, dia hanya bilang apa? Aku mengejar untuk mengenal Kristus lebih dan lebih. Itulah supaya aku tidak rugi. Kalau tidak mengenal Kristus tuh dianggapnya itu kerugian bagi hidupnya Paulus. That is something that we have to pick up. Kita bukan lagi melihat diri kita atas segalanya, tetapi sewaktu kita melihat Dia. Nah, inilah yang dikatakan supaya apa? Kita ini mengerti firman-Nya itu, kita mengerti firman-Nya itu, Ia akan berbuah. Definisi berbuah ini sangat jelas di sini. At the first place is talking about our mind, that we have to know apa? Christ more and more. 100, 60, 30 doesn't matter. Setiap orang beda-beda. Tetapi yang penting bila kita mengenal Dia nih, yang lebih dan lebih, inilah yang disebut buahnya at the first place. Dari situlah mulai mengalir outcome-nya apa? Timbul rasa kerinduan. Datang ke Makassar, melayani ini. Itulah outcome-nya. Kita melihat itunya. Tapi kita mesti gali sumbernya dulu. Jangan lihat outcome-nya sebagai measurement. No, it's nothing about that. Kita perlu betul-betul mendapatkan sumber yang terbaiknya itu, yaitu mengenal, mengerti firman-Nya ini, dan itulah artinya berbuah. Yang lainnya adalah konsekuensinya, hasilnya, dampaknya, dan sebagainya itu. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Terakhir, setelah kita memiliki wawasan ini, pemahaman ini, ayat ini sangat baik sekali dikatakan. Hai suami-suami, hiduplah bijaksana. Kita tahu semua dengan istrimu sebagai yang lebih lemah. Saya nggak tahu kalau ini semuanya apa kita ini setuju semua. Kalau kita punya istri itu lebih lemah.
Saya rasa banyak istri yang mungkin protes juga ya. Emang benar. Banyak orang kan ya, termasuk istri saya. Istri saya, please, you may stand up ya. Istri yang baik, yang mengikuti selalu kemana-mana dan lain-lain. Ada moral, ya kan, tiap-tiap hari mungkin. Tapi puji Tuhan, dengan pemahaman ini, saya tidak mengambil. Kalau kita fokuskan pada Kristus, hal-hal yang ini, oh, let it be, let it go, and begitu penuh syukur, tidak ada dendam. Wih, kita hubungan ya sebentar begini, tapi udah baik kembali dan seterusnya berjalan dengan baik. Inilah rahasia gimana kita ada di dalam Dia itu. Nah, dikatakan di sini kan partner yang lebih lemah. Pasti banyak-banyak ibu-ibu di sini mengatakan, kok bisa lebih lemah? Kalau penolong tuh lebih kuat apa lebih lemah? Wow. Saya nggak jawab. Ini masing-masing bisa merasakan sendiri bagaimana. Tapi pendek kata, yang penting itu adalah kita biar bijaksana, ya. Nah, yang lebih penting lagi, next verse dikatakan, jangan lupa kita dengan suami istri tadi itu satu daging, Adam Hawa. Terus itu adalah hubungan Kristus sebagai kepala dengan jemaatnya. Itu semua adalah tertera di sini apa? Teman pewaris. Itu yang lebih penting. Pak Dali, Pak Jinat sekarang mungkin sudah mulai memikirkan nanti next generation-nya gimana, cara warisannya diaturnya gimana. Nah, ini menjadi, nah inilah kalau berdua ini sebagai tim pewaris. Kalau tanpa satu, can you imagine how difficult is that? Pincang. Dan itu mungkin banyak masalah timbul. Nah, itulah dari situ hal-hal yang perlu kita waspadai. Supaya kita tahu suami istri ini selalu menjadi satu tim pewaris. Dan terakhir katanya kan, doamu jangan terhalang. Puji Tuhan, biarlah tema ini yang sangat penting kita ketahui. Paling awal, blueprint Allah yang maha kuasa yang luar biasa itu sudah dinyatakan, dan yang terakhir sampai terakhirnya. Ingat, coba kita bayangin perjanjian lama kita ini banyak disebutkan apa? Hamba-hambanya, bahkan ada disebut apa? Budak-budaknya, ya kan? Masuk perjanjian baru kita ini apa? Menjadi apa? Sepekerja, ya kan? Terus apa? Akhirnya meningkat lagi menjadi apa? Kita diangkat menjadi anak-anaknya. Tetapi terakhir, kalau dia sebagai kepala yang dikatakan, kita ini hubungannya dengan Kristus sudah apa? Menjadi apa? Suami istri loh. Ketahui tingkat meningkatnya yang Tuhan sudah siapkan, yang sudah berikan, yang sudah kita anugerahkan. Tidak ragu-ragu lagi. Sewaktu kita mengenal Dia lebih, kita akan benar-benar apa? Memiliki buahnya itu. Dan dari situ Ibrani mengatakan kita akan penuh keberanian. Sudah tidak ragu-ragu lagi, sudah memiliki pemahaman yang benar ini untuk apa? Menghampiri tahta kasih karunia. Kita sudah banyak bicara soal kasih karunia. Kasih karunia ini bukan kebaikan kita, it's unmerited favor. Favornya Tuhan, bukan karena kita hebat, kita baik, ini tidak. Nah, ini bagaimana kita menghampiri dengan berani kalau tanpa pemahaman yang benar, yang on the track, yang tadi dikatakan itu, supaya apa? Kita menerima rahmat, menemukan kasih karunia, dan apa? Mendapatkan pertolongan pada waktunya. Kesaksian demi kesaksian dari kita udah dengar semua. Tuhan campur tangan di dalam setiap pekerjaannya. Sewaktu kita udah tune on the track dengan Dia, memahaminya dengan baik. Well, anything else, believe it to Him. Kita tiap hari diberikan semua hikmat untuk bekerja ini, untuk pekerjaan ini, telepon ini, menghandle ini. Itu semua Tuhan sudah bekerja di dalam tengah kita ini. Joseph Prince pernah ngomong begini, kalau kita memegang Alkitab, kita membuka Alkitab, attitude kita yang paling pertama, kita membuka Alkitab ini untuk, ini kan bicara soal Tuhan, Alkitab. Nah, attitude kita apa? Kita mencari diri kita
apa yang terrefleksi di dalam Alkitab. Ya, I think that is most common punya view bahwa orang itu dengan cara itu untuk belajar Alkitab. Tetapi yang benarnya itu bukan begitu. Alkitab is talking about Christ, tidak ada yang lain. Kita carilah Dia, kita ketemukan Dia, kita mengenal Dia, kita mengerti di mana apa yang sudah dikerjakan, apa yang namanya anugerah, apa yang namanya family, apa yang namanya Christ, hubungan dengan ini serentetan rahasia demi rahasia ini yang kita ketahui, barulah dari situ identitas kita ini tercermin dengan baik. Karena apa? Kita tahu sewaktu kita masuk ke dalam Christ itu juga masuk ke dalam diri kita untuk revealing semua hal yang kebaikannya Dia itu. So biarlah ini apa prioritas ini kita set yang tepat, yang benar. Seperti Matius 6 ayat 33 yang paling populer. Carilah apa? Dahulu kerajaan dan kebenarannya. Cari dahulu dalam Alkitab ini mengenai Kristus, ya ini nothing else. Dari situlah baru yang lain-lainnya ditambahkan. Tapi suka-suka kita nih ingin dibalik-balik dikit. Cari dulu ini itu adalah yang second, tetapi tambahannya ini loh yang dicari untuk mendapatkan, baru semangat, baru mencari kebenaran. No, we have to recorrect ourselves supaya kita set the right priority. Di dalam kesibukan apapun, biarlah kita renungkan dengan baik. Wow, dahsyat. Kita tahu Tuhan pasti bekerja untuk menambahkan yang lain-lainnya itu. Amin. Untuk itu makanya seperti dalam ini, kita ini di dalam Kristus, ya, di dalam Kristus, karena we know Christ is already in me, in you, in every one of us. Selalu membawa kami di dalam apa? Jalan kemenangannya. Amin. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Kita selalu ada dalam kemenangannya Dia dengan perantara kami. Nah, Tuhan sekarang berbalik, memakai kita sebagai perantaranya. Dulu Allah memakai siapa? Kristus sebagai perantaranya. Tetapi sekarang everything is accomplished. Tuhanlah ingin memakai kita sebagai perantaranya kami. Ia menyebarkan apa? Keharuman pengenalan akan Dia. Di mana-mana, dimanapun kita berada, kita saksikan Dia yang hidup, saksikan Dia yang sudah memberkati, yang sudah memberikan kelengkapan segala-galanya. Bahkan seperti tema ini hari, menyaksikan relasi kita dengan Dia bagaikan suami istri, yaitu Kristus dengan jemaatnya yang menjadi satu daging yang tidak terpisahkan. Tidak heran Roma 8 mengatakan apa? Apa yang bisa memisahkan dari kasihnya? Penderitaan, ya kan? Penganiayaan, penekanan, apa itu? Serempetan, saya juga gak ingat. Tetapi kasihnya itu tetap melekat di tengah-tengah hidup kita. Amin. Biarlah family is God's first institution. Betul. Dari awal, tadi kan kita mengutip paling awal. There is His first institution and most important. Kenapa? Karena having us, memiliki kita, ada di dalam Dia punya apa? Dia punya keilahian pernikahannya itu loh. Itu yang Dia punya rancangan in Christ to the apa? Ultimate eternity. Kita ini sama Dia hubungannya itu nanti menjadi eternity bersama dengan Dia di dalam hubungan suami istri itu. And sorry to say, hubungan suami istri yang resmi dan yang sementara di dunia is over. Di dalam Kristus nantinya kita hubungan direct dengan Kristus. Seperti dalam Matius, Markus ada ayatnya itu, nanti mungkin kita bisa renungkan kembali. Dan inilah tujuan ilahi Tuhan, pernikahan yang Tuhan sudah berikan. Kita ini sudah berhubungan dengan Dia menjadi satu. Dan that is really hati Tuhan yang Tuhan perlu bina dan perlu kokohkan di tengah-tengah hidup umatnya ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Amin. Amin. Om Wilson, jangan dulu Om. Saya tadi dapat WhatsApp dari teman saya Om.
Dia tulis, ada di hadir di sini tapi nggak usah disebut siapa Om. Dia sebutkan begini, siapa itu yang berbicara di depan begitu luar biasa, bisa menganalisa pasal ayat-ayat itu dengan begitu luar biasa. Saya sampaikan kepada dia bahwa Pak Wilson ini adalah seorang presiden direktur perusahaan TBK yang omset itu triliunan. Pertanyaannya saya satu Om, di tengah kesibukan Om yang begitu luar biasa, tapi Om punya motivasi untuk melayani Tuhan dan bisa mengatur waktu. Mungkin kalau kita di sini Om kita konvensi sekali setahun Om, tapi bagi Om kan Om keliling Om. Mungkin bisa dijawab Om, bagaimana kira-kira Om bisa mengatur waktu Om dan kira-kira bagaimana motivasinya itu? Ya. Baik, thank you. Ini pertanyaan yang baik. Tetapi satu hal, kalau kita serius di dalam Tuhan, mengenal Dia itu memberikan kekuatan hidup bagi kita. Amin. Inilah secretnya. Bagaimana kalau kita lihat seperti kitabnya NP, terus Pak Cina apa? Awet muda. Ini karena di dalam Tuhan memperoleh kekuatan yang baru. Amin. Supaya kita benar-benar punya hati yang mengalir terus renungkan dan sebagainya. Wah, ini mengalir dengan indahnya bersama di dalam Tuhan. Hanya satu fokus. Kalau dulu mungkin kita bercabang-cabang. Dulu saya mengatakan gini, wah saya mencari sesuatu apa ya supaya saya bisa menyatakan wah baik aku bisa begini karena Tuhan. Muncul aku-akunya ini terus jadi akhirnya keinginan ini itu. Tetapi sekarang ya, karena kita tahu yang perlu justru Dia. Setelah kita mengenal ini dan kita sharingkan, kita sendiri menemukan kekuatan itu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Wilson pribadi.